Pertanyaannya langsung to the point. Langsung jedar Gitu kan. Sekarang kamu harus bertubi-tubi, skillnya harus banyak sekali. Kamu harus terlihat, harus menonjol, dan persainganmu, kompetisimu bukan cuma sesama Genji. Nah tapi kalau misalkan dari perusahaan sendiri itu biasanya mencari orang yang seperti apa sih Mas? Kalau sales untuk dia diterima di tempatku, nomor satu apa? Komunikasi 99%. Pas ketemu dia cara ngobrol, cara diskusi, gestur tubuh, storytelling, itu udah harga mati. Gimana caranya kita ngelatih skill komunikasi kita? Kita mah yang usaha tuh kalah sama yang jalur orang dalam, itu real. 100%. Oke, ini bisa ngomong, komunikasinya bagus, kerjanya gercep, pembawanya happy, menyenangkan. Oh bisa nih dibawa ke dalam. Kalau ceritanya udah gak menarik itu udah dicoret. Tunjukin itu, aku punya konsep ini, punya ide ini. Mayoritas C-level atau top level itu manajemen akan memilih orang-orang yang terekspos. Itu kadang-kadang ada yang jahil itu, leader atau manajer jahil, itu ditutupin dirimu. Tidak sampai ke atas. Manajermu mau kamu ganti gak? Enggak, biar beliau aja. Biar udah aja. Iya. Perbaikin sosial medianya, munculkan kamu bisanya apa. Jangan cuman hanya postingan makanan di kafe gitu ya. Halo Sobat Office, kembali Halo. lagi di episode 3655. Banyak benar. Oke, teman-teman, hari ini rencananya kita membahas tentang isu yang masih happening saat ini, yaitu tuh? tentang Gen Z atau mungkin fresh graduate yang masih susah buat nyari kerja gitu. Oh, Ya, kemarin kan katanya isunya 19 juta, nah itu kan. 19 juta, masih Ya. lagi. Nah, sekarang itu kan banyak ternyata case teman-temanku yang dia bahkan nggak S1, dia S2 gitu tapi susah buat nyari pekerjaan. Gitu. Padahal ya dia sebelumnya udah pernah magang, udah pernah banyak lah kegiatan-kegiatan, apalagi kan sekarang bahkan kayak kemarin anak intern dia baru semester 3 dia udah mulai magang gitu loh Mas. Oke. Gitu. Sebenarnya produktif dan sangat produktif ya malahan kalau misalkan dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya mungkin gitu. Nah tapi kenapa di dunia pekerjaan sekarang itu tuh cukup sulit gitu loh untuk kita masuk ke dalam situ gitu. Ini pertanyaannya langsung to the point. Langsung jedar gitu kan. Satu pertama, aku gak punya nomor sebenarnya, suka-suka aku aja ya. Lowongan pekerjaan memang saking sulit sekarang. Itu harus teman-teman sadarin ya. Lowongan pekerjaan itu sulit, janji itu belum terrealisasi. Mungkin udah terrealisasi sekian ratus ribu katanya itu. Tapi untuk kalangan-kalangan yang tidak seperti di komunitasmu atau teman-temanmu. Ya misal kita ngomongnya MBG gitu ya. Itu kan kemarin ada yang sempat nge-review berapa sih. Ya sekitar sekian ratus ribu pekerja yang dihasilkan oleh MBG gitu ya. Tapi pekerjaannya itu kan yang mayoritas fisik ya. Iya. Fisik dan di segmen itu. Bukan di segmen yang kayak kreatif dirimu atau teman-teman atau yang harus kuliah S1, enggak. Yang kedua, karena sedikitnya lowongan pekerjaan hari ini, ekonomi yang tidak begitu bagus, dampaknya perusahaan-perusahaan mulai selektif memilih. Oke. Selektif, iya dong. Nah ini kan supply demand-nya kan gak ketemu nih. Kampus produksi terus gitu kan, pengennya harapannya lulusan diterima kerja, tapi perusahaan pun sekarang mulai selektif menerima pekerjaan atau karyawan-karyawan baru. Betul. Diperparah lagi adopsi teknologi yang gitulah ya bahasa kita gampang. Aku gak nakut-nakutin ya AI. Tapi terus gimana caranya? Udah kebayang? Jujur belum sih. Belum. Ya mungkin alhamdulillahnya aku sekarang sudah bekerja gitu ya. Tapi banyak loh di luar sana teman-temanku yang masih belum bekerja gitu. Banyak. Ada yang menahan sekian tahun. Aku ya tetap nyemangatin teman-teman ya. Biar tetap harus berjuang. Aku beruntung memang dilahir di generasi yang tidak hari ini. Mungkin kalau aku lahir di generasi ini sepertinya aku akan mengalami fase seperti teman-teman juga gitu loh. Mungkin. Oke, berarti kayak dirimu setuju atau nggak setuju, berarti sebenarnya generasi milenial gitu lah ya, anggap aja. Itu kayak lebih settle secara kepastian pekerjaan ini. Iya, kalau kita bicara hari ini, zaman hari ini, kondisi hari ini, aku harus bilang aku pun merasa kasihan gitu loh sama teman-teman. Karena di zaman hari ini tidak semudah zamanku dulu untuk mendapatkan pekerjaan. Kita punya skill sedikit aja itu udah bisa menghasilkan duit. Sekarang kamu harus bertubi-tubi, skillnya harus banyak sekali. Kamu harus terlihat, harus menonjol dan persainganmu, kompetisimu bukan cuma sesama Genji.
Iya. Emang yang produktif sekarang cuman Gen Z kan Iya, enggak. iya bahkan milenial pun masih ya. Iya, baby boomers kan masih kerja Heeh. juga. Kamu harus berhadapan dengan banyak orang gitu loh. Kalau zamanku ya udah karena ya pertumbuhannya nggak sebanyak sekarang, pekerjaan itu relatif lebih simpel, jadi ya bisa diambil lah lebih mudah. Nah, kalau sekarang ya pekerjaannya banyak, tapi yang mati juga banyak. Kan lowongan pekerjaan banyak katanya ya, Mm-mm. nambah sekian berapa gitu Work Holiday Forum itu. Tapi yang mati juga banyak. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dari perusahaan sendiri itu biasanya mencari orang yang seperti apa sih, Mas? Ah ini menurut yang ku aminin ya. Oke. Ini versiku ya, versiku. Kalau aku ditanya hari ini merekrut orang, nomor satu aku akan harus melihat dia punya mini satu skill yang menonjol sekali, harus kuat. Kalau yang tengah-tengah tanggung itu aku nggak akan ngambil. Jadi dia harus strength banget di satu spek. Misalnya dia bilang aku olah sales, kita ngomong ambil sales aja ngomongnya. Kalau sales untuk dia diterima di tempatku, nomor satu apa? Jadi dia harus bisa jual. Hah? Yang kalau kita rekrutmen nggak mungkin kita langsung ngomong jual beli. Oke, Kita ya baca. experience berarti. Oh iya masuk juga, tapi baca portofolio dia kerja di mana itu nilai lebih memang. Tapi ketika kita harus rekrutmen, hadap-hadapan, wawancara, nomor satu ya pasti komunikasi. Oh iya. Kalau komunikasinya tidak meyakinkan, ya CV itu kan bisa dinyeret dengan mudah ya. Masukin Canva gitu kan. Iya, betul. Selesai. Meter-meteran itu kan tinggal kamu tarik-tarik aja. Bisa kamu bilang komunikasi 99%. Pas ketemu dia wow. Nah, tapi banyak nggak case yang kayak gitu? Kalau ya banyak. Kalau di aku kebetulan kalau aku wawancara kan nggak langsung ke aku semua ya. Jadi case-case tertentu aja. Dan biasanya udah ke sorting duluan. Oh, sama HR gitu Sama ya. SR, sama manajernya biasanya. Tapi kalau misalnya level staff biasanya nggak sampai ke aku. Ada yang level staff sampai ke aku itu yang kondisi khusus aja, kondisi khusus. Nah biasanya yang kulihat ya dari komunikasi yang pertama, cara pertama. Jadi pastiin teman-teman hari ini komunikasi itu udah harga mati. Cara ngobrol, cara diskusi, gestur tubuh, storytelling itu udah harga mati untuk rekrutmen. Oke, entah itu kamu akan bekerja di sales atau markom atau PR, yang penting tetap komunikasimu nomor satu ya? Iya, Apapun kalau itu. udah jelas komunikasi dong. Iya. Misalnya Selain kamu itu berarti tetap. sekarang ngomongin semua bisnis proses sudah diteknologikan. Cari perusahaan sekarang yang nggak pakai software. Iya sih. Bahkan UKM aja pakai software kan? Mm-mm. Benar ya? Iya, Dia pakai POS lah, apalah minimum ya. Perusahaan yang gede-gede udah ERP mereka pakai. iya benar. Semua proses bisnisnya udah dibantu oleh teknologi. Terus peran kita apa? Cuman input aja data gitu. Input pun sebentar lagi diotomisasi udahan. Sudah banyak yang melakukan otomisasi. Bahkan nge-review dokumen, filternya, membersihkan itu semua AI semua. Dan aku juga melakukan itu gitu loh. Oke. Terus teman-teman apa yang kutuntut gitu? Yang kutuntut adalah komunikasinya. Oke. Nah, jadi sekeren apapun teknologi yang menjalankan perusahaan kan tetap manusia. Manusia itu hakikatnya itu kan harus sosial, makhluk sosial. Oke. Makhluk sosial ya harus bisa berkomunikasi. Jadi kalau ada anak Gen Z yang aku tahu ya teman-teman itu digital minded banget ya, senangnya gadget gitu ya. Dan jarang ngomong sepatah-patah, hati-hati yang itu. Karena itu sulit untuk diterima kerja yang begituan. Nah, tapi Mas, di era yang tadi itu yang sosial media mulu, gimana caranya kita ngelatih skill komunikasi kita? Ya harus sering-sering ngobrol, diskusi, berkomunitas. Nah, kayak dengan dirimu juga kan Iya. diterima bukan karena rekrutmen normal ya. Oke, mungkin teman-teman nih konteksnya adalah jadi aku ikut dan join komunitas. Nah, kebetulan waktu itu komunitasku lagi bikin event dan aku yang handle eventnya juga gitu, part of pengurus. Nah, kebetulan karena memang eventnya ini lokasinya ada di sebuah perusahaan, di gedung perusahaan gitu. Terus habis itu akhirnya aku sering lah tektokan sama orang dari company situ. Terus tiba-tiba ditawarin, ngomong nggak jadi tim marketing di sini gitu. Nah berangkatnya dari situ. Jadi kadang menurutku kayak ya kadang rezeki ada aja. Tapi kayak mungkin orang-orang juga bilang nggak sih kayak kebanyakan ya itu mah jalur orang dalam gitu. Nah Tapi gimana menurutmu? kalau pekerjaan yang hari ini kalau misalnya kita ngomongin lowongan kerja ya, nomor satu tuh referensi. Oke, berarti sebenarnya kayak yang di berita-berita kita mah yang usaha tuh kalah sama yang jalur orang dalam itu real? 100%. Oke. Jadi kalau kamu misalnya mau kerja, kamu nargetin kerja di bidang X, kamu harus nyari temen, nyari kolega, nyari siapapun lah
yang bisa mengekspos dirimu sehingga mereka kenal dirimu gitu loh. Nah, jalurmu itu ada komunitas kan. Karena kalau orang mau rekrut murni ngirim CV misalnya gitu ya, ngemail lamaran pekerjaan atau form apapun gitu ya habis wawancara, itu kan orang deal-dealannya itu membacanya di saat itu. Itu kan bahasa Oh. aku nggak bilang beli kucing dalam karung ya. Kita kan nggak ngerti realitanya anak ini memang benar kerja apa enggak. Ya komunikasi bagus apa enggak. Ketika kamu di komunitas diajakin collab sama perusahaan itu untuk mengerjakan project misalnya dan kelihatan lah oh ternyata Salsa nih oke nih bisa ngomong, komunikasinya bagus, kerjanya gercep, pembawanya happy, menyenangkan. Oh bisa nih dibawa ke dalam. Oke, berarti sebenarnya milih pekerja tuh sama kayak milih pasangan gitu ya? Kayaknya lebih enak kalau misalkan jadi temen dulu, jadi kita ngerti gitu. Seluk beluknya seperti apa gitu. Ya nggak gitu juga. Tapi realitanya memang begitu. Exposure itu harga mati juga gitu loh. Komunikasi itu penting, sangat kritikal hari ini masalah komunikasi. Aku harus bilang bahwa teman-teman yang muda-muda sekarang pastikan mampu storytelling. Karena itu adalah penilaian yang paling besar ketika direkrutmen. Nomor satu. Oke. Baru pertanyaan muncul. Setelah itu kan baru pertanyaan muncul. Iya. Karena kan biasa pertanyaan biasa standar kan. Ceritain dong pengalaman hidupnya gimana. Benar ya? Iya benar. Rata-rata narkotika kan gitu. Dia cerita lah A, B, C, D. Kalau ceritanya udah gak menarik itu udah dicoret. Oke. Serius. Tuh buat teman-teman tipsnya. Apalagi Jadi kalian aku. harus menarik ya waktu cerita dan storytellingnya harus bagus berarti. Apalagi aku. Kalau dia udah gak bisa menceritakan kehidupan dia. Pertanyaan misalnya anggapnya kehidupan dia ya. Kalau baca di atas kertas itu CV, sertifikat itu kan gampang. Oh ya sudah cukup oke nih secara spek. Nah, tapi spek technical itu kan bukan yang utama. Oke. Yang aku bilang di episode sebelum-sebelumnya. Bahwa yang dominan itu adalah soft skillnya. Salah satu soft skillnya adalah komunikasi. Cara dia berkomunikasi, cara dia mendelivery pesannya. Ketika kita tanyain lah dia menjawabnya seala kadarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Potensi besar dia nggak keluar ke permukaan. Oh Nah, ya. dampaknya apa? HR ataupun user yang waktu interview itu merasa ini nggak masuk ini. Dia nggak bisa mengeluarkan value-nya dia. Kamu percuma jago Salsa, percuma teman-teman jago, mau apapun bentuknya, tapi nggak bisa mengeluarkan kejagoannya itu gitu loh. Oke, I see. Nah, Mas, misal nih ternyata orang itu masuk, misalkan udah masuk di pekerjaan gitu ya. Tapi dia itu bukan tipe yang storytelling. Pasti kan ada lah beberapa orang yang mungkin dari skillnya ternyata udah oke mampus gitu. Nah, gimana sih caranya dia itu tetap sustain di pekerjaan tersebut atau di job desk tersebut gitu? Nah, ini belum diterima loh Mas Yana. Iya. Tapi kayak aku sebagai pekerja tuh akhirnya kayak jadi penasaran juga nih gitu. Ya komunikasi itu kan berproses ya. Yang satu kan mesti disiplin, itu pasti wajib. Kalau kamu nggak jago komunikasi yang mutlak, wow banget gitu ya kamu harus punya disiplin yang bagus. Disiplin masalah waktu, masalah pekerjaan, dan segala macamnya ya. Yang kedua kamu harus tahan banting, otomatis. Karena kalau nggak tahan banting repot. Tiba-tiba pekerjaan bilang, Salsa tolong garap proyek ini ya, aduh nambah lagi gitu. Salsa ini gini ya, waduh nambah lagi. Kebanyakan waduh gitu ya. Ya harus konsistennya harus bagus gitu. Dan kamu juga harus peduli sama orang-orang di sekitarmu. Empatimu harus ada. Karena kalau kamu gak peduli sama teman-temanmu di sekitar, exposure-mu akan gak kelihatan. Oke. Nah itu dia, kalau kita awal masuk itu kan gimana cara kita nunjukin skill kita kan saat kita bercerita ya, saat kita storytelling. Gimana kalau misalkan kita posisinya udah masuk, gimana cara kita nunjukinnya gitu? Jilat. Jilat cara positif ada. Tunjukkan, datang. Misalnya kamu punya karya yang belum bisa kamu keluarkan ketika kamu kerja. Padahal kamu yakin karya ini bermanfaat buat perusahaan. Sayangnya manajermu sepertinya takut akan, ya biasa kan. Ya gitulah ya. Kamu datang ke si levelnya atau ke divisi lain, kamu show up kan itu. Atau pas ada momen forum besar, misalnya kan biasa town hall dan kawan-kawan itu ya, atau meeting besar lah gitu. Tunjukin itu, aku punya konsep ini, punya ide ini. Mayoritas si level atau top level itu manajemen akan memilih orang-orang yang terekspos. Di perusahaan 300 orang Salsa, apalagi yang 1000. Nah aku di aku itu kan 300-an gitu ya. Di salah satu bisnisku itu 300 orang. Gimana aku bisa ngelihat 300 itu secara total? Berat Salsa. Yang ini sama kayak isu-isu yang hari ini nih. Di Konoha itu katakan. Presidennya itu kan
nggak mau pokoknya harus happy gitu. Yang penting ABS asal Bapak seneng gitu kan. Jadi link cycle-nya itu mengunci hal-hal yang tidak terlihat itu ditutupin semua. Sehingga Oke. dikasih bagus-bagus saja. Begitu juga dengan top level. Top level itu dikelilingi manajemen. Manajer-manajernya, ada GM, ada manajer. Rata-rata kebanyakan mesti akan ada problem ya atau dinamika atau apapun namanya di bawah itu berusaha untuk tidak sampai ke bapaknya. Kenapa coba? Karena nanti yang kena judge manajernya, yang Oke. nggak beres kerjanya. Begitu juga orang-orang yang powerful, yang bagus. Misalnya Salsa itu sebenarnya high skill lah, potensial employee lah gitu ya. Itu kadang-kadang ada yang jahil itu, leader atau manajer jahil, itu ditutupin dirimu. Tidak sampai ke atas. Nah, kalau kalau tadi nutupin masalah kan biar manajernya nggak dijudge. Tapi kalau misalkan ini kan sebenarnya potensi yang bagus ya. Nggak digantikan dia. Oke. Oke, make sense. Iyalah, kompetisi kok. Di perusahaan tuh normal kompetisi, wajar. Tapi yang nggak sehat, yang nggak wajar kayak gini ini, yang nggak sehat. Nah, teman-teman yang berada di bawah yang merasa stuck karirnya, carilah momentum. Ajukanlah ide itu, konsep itu. Tapi kalau udah nyerah duluan, susah nyelip dia nih gitu. Manajerku udah terlalu jago. Ya sudah, karirmu habis. Akan stay di situ terus. Tunjukkan bahwa ada suatu hal. Biasanya perusahaan kalau dia belum mampu mendorong dia naik ke level berikutnya. Sebentar, kamu harus bedain ya. Skill kamu kerja dengan memimpin orang itu berbeda loh skillnya. Belum tentu kamu misalnya kamu top performance nih, powerful kerjaanmu, itu bisa memimpin orang itu beda. Iya, belum tentu bisa jadi leader ya Belum berarti. tentu. Biasanya perusahaan yang bijak dia akan mencarikan peluang untuk kamu bisa mendapatkan benefit yang lebih dengan cara misalnya Oke. dia membuat tunjangan fungsional lah, dibikinkan tambahan yang lain lah, ada segala macam atau apresiasi yang lain bentuknya. Ketika memang Salsa memang belum siap mimpin orang. Jadi manajer hari ini masih relevan. Nah, manajermu mau kamu ganti gak? Enggak, biar beliau aja. Biar dulu aja Iya. ya. Kirain. Pusing ya kayaknya kalau jadi manajer leader gitu. Iya semua ada. Kapan sih kita gak pusing? Gimana sih kamu? Bener sih. Kita hidup di Kamu dunia ini ngambil keputusan ya ada konsekuensi. Ya, Ngambil betul. keputusan juga ada konsekuensi. Semua ada Iya. konsekuensi kok. Betul. Cuma ketika kita menjadi leader atau manajer itu tanggung jawabnya semakin besar kan. Ini pertanyaan kedua yang kulakukan di saat wawancara. Oke. Pertama tadi komunikasi kan, storytelling. Yang kedua adalah yang kugali adalah mentalitasnya. Oke. Jadi setiap pertanyaanku itu akan menentukan jawaban dia berada di mana, kadarnya dia. Jadi misalnya Oke. pertanyaannya, kalau contoh pertanyaan Ya, misal, bocoran. bocoran. Kalau ada problem begini, apa yang akan kamu lakukan? Oh, buat ngetes problem solvingnya dia gitu Problem ya. solving dia. Terus kondisi begini, responmu gimana? Karena itu menentukan cara dia mengambil keputusan di dalam. Ini mental dia akan kebentuk di situ. Kalau dia merasa gini, saya capek Pak kalau gini Pak. Ya sudah, gak akan bisa dia bilang tahan banting jadi dalam. Persistennya udah selesai. Oke. Jadi komunikasi udah bagus, banyak orang bisa ngomong, tapi lemah kan juga banyak. Iya. Jago ngomong, bullshit juga banyak. Ketika udah bicara masalah mental, lah ini yang harus kita dalamin di dalam. Biasanya begitu. Pertanyaanku tuh gak jauh-jauh dari itu. Oke. Kayaknya Elon Musk tuh juga sama kok. Nanyakan hal seperti ini kok setauku. Dia juga gak akan nanya yang skillmu apa. Dia nanya kalau ada problem begini kamu gimana solvingnya. Iya sih, apalagi untuk menjadi seorang leader atau manajer di sebuah company kan pasti harus punya problem solving yang oke kan. Enggak. Kalau ini tidak sebatas hanya untuk leader aja. Semua orang. Oke. Semua orang. Kenapa experience itu jadi powerful ketika di rekrutmen? Kamu bisa storytelling, kamu bisa mendapatkan banyak point of view ketika harus menjawab pertanyaan yang problem solving. Nah kalau teman-teman lama di gadget aja, nontonnya reels, short, apalagi TikTok kan, scroll aja kerjaannya 6-4-5 jam sehari, experience itu gak akan didapatkan. Gimana cara ngomongnya bagus? Oke lah jago ngomong nih, ilmu komunikasi katanya. Enggak semua orang ilmu komunikasi jago ngomong kok. Benar. Karena kalau dia mau storytelling, dia harus punya experience, pengalaman ini yang mahal, yang gak didapatkan biasanya. Oke, berarti ya intinya itu tadi ya, kalau misalkan kita mau ngelamar pekerjaan, entah itu fresh graduate ataupun enggak, yang pertama itu adalah tentang storytelling. Iya, komunikasi. Komunikasi dan storytelling. Terus habis itu problem solving, ketiga baru CV dari experience-nya. Betul. Oh gitu teman-teman, catat ya. Seru ya? Seru. Gitu.
Tapi alhamdulillahnya tuh aku belum pernah ngalamin yang susah banget dapat kerja gitu loh Mas. Cuma memang kebanyakan teman-temanku masih berada di situ, di problem yang itu. Dan itu banyak banget, kayak aku lihat di sosial media pun kayak gitu juga. Ya bangun reputasi. Aku bilang referensi itu yang mahal. Nah, karena kamu terekspos, referensi akan muncul. Aku kayak kemarin dititipin salah satu sister company, gue bilang, cariin dong level ini X gitu. Ketika aku harus nyari ini, aku tidak bantuin dia buka lowongan, enggak. Aku akan nyari orang-orang, cariin dong referensi yang gini. Jadi udah modelnya begitu. Oke. Jadi lowongan itu padahal, sorry ya aku harus sebutin ya, levelnya manajer, budget no issue, berapapun. Kasarnya begitu, ini permintaan request nih. Karena bukan aku yang nyari, aku minta tolong. Tapi yang benar-benar harus jadi. Jadi nggak mungkin aku cuma buka lowongan toh, bantuin dia, bukakan lowongan, habis itu dicariin, kami sorting, nggak sulit. Jadi harus nyari yang referensi. Oke. Nah masalahnya adalah saat ini kan stigma jalur ordal ini kan kayaknya negatif banget ya di sosial media. Enggak semua kamu Karena sebenarnya banyaknya orang yang berjuang kayak aku udah punya skill yang oke, mungkin komunikasi gue juga oke, tapi ternyata kalah nih sama jalur orang dalam gitu. Kamu ingatnya MK sih. Karena kayak gitu kebanyakan kayak orang-orang di sosial media tuh ngomonginnya kan kayak gitu kan Mas. Nah gimana kayak POV-mu deh melihat itu gitu. Karena apakah semua jalur orang dalam ini akan langsung diterima sama perusahaan, kan sebenarnya enggak juga kan. Tetap dilihat skillnya dan lain-lainnya kan. Tergantung, nggak semua perusahaan. Kita yang bilang normalnya aja ya. Kalau normal, perusahaannya profesional, ordal itu juga penting. Oke. Oh penting, aku sendiri melakukan itu di beberapa hal. Orang-orang yang ada di pekerja di barang aku, itu lewat orang dalam. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang trustnya harus kucari. Contoh misalnya begini, dia ini anggap aja orang teknis, dia orang teknis. Dia ini juga bekerja itu berhubungan dengan banyak aset gitu ya. Aku mendatangkan orang baru, anggap aja belum ada yang kuat sekali. Ini harus cariin orang lain nih di awal. Orang lain yang sangat bisa dipegang. Oh, kamu punya adik nggak? Skillnya mampu. Ya udah adekmu aja. Oke. Karena apa? Karena dia bisa megang adeknya gitu kasarnya. Ketika ini orang kritis ya, beresiko tinggi misalnya gitu. Karena hal-hal seperti itu juga terjadi di perusahaan. Oke, walaupun sebenarnya nggak semua perusahaan melakukan hal seperti itu juga ya. Tergantung konteks ya. Karena kita harus dinamis juga. Kan semua balik ke kepentingan perusahaan, harus dinamis. Nah, jangan samakan ordal yang kemarin ya, yang itu rame itu gitu ya, umur itu. Itu beda case. Jadi lelucon kan hari ini gitu ya. Karena memang tidak sesuai dengan kapasitas. Tapi ordal yang sesuai kapasitas itu malah lebih bagus. Karena sense of belongingnya akan lebih besar dibandingkan orang lain. Oh, oke, siap. Nah mungkin nih buat teman-teman ya yang saat ini masih fresh graduate dan bingung gimana sih caranya punya ordal gitu, istilahnya gitu. Nah kalian bisa gabung ke komunitas, Ya, benar. terus habis itu main sama orang-orang pekerja juga, jadinya kan circle-nya semakin luas gitu ya Mas. Betul. So mungkin ada tips lagi gak dari dirimu? Di-upgrade knowledge-nya, dipertajam skill-nya, biar skill itu terekspos keluar, perbaikin sosial medianya, munculkan kamu bisanya apa, jangan cuman hanya postingan makanan di kafe gitu ya. Atau outfit gitu ya? Iya, outfit aja, tunjukin kamu punya prestasi, karena itu penting, karena apalagi SR sekarang sudah ngeliatin gak cuma LinkedIn sampai sosial media, IG dan kawan-kawan akan dilihat. Postinganmu harus diperbaikin, hati-hati, posting di TikTok dan kawan-kawan, karena itu akan menunjukkan ya kamu ada di mana posisinya gitu. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Bian atas pencerahannya. Mungkin itu dulu ya teman-teman untuk pembahasan tentang rekrutmen saat ini seperti apa. Terus habis itu semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat juga buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. oke, see you next episode. Bye-bye.